Perkenalkan, nama saya Dominika Zamozi dengan NPM 258. Mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh dosen Candi Loren Chanture, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian komponen strategi pembelajaran, yang dimana komponen tersebut ada 7. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua itu bahan materi pembelajaran, yang ketiga kegiatan belajar pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, yang kelima media pembelajaran, yang keenam sumber belajar, dan yang terakhir itu evaluasi. Dan juga selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan komponen strategi pembelajaran. Pertama saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran ini adalah sebuah deklarasi yang jelas dan spesifik yang disampaikan dalam sikap guru mengenai kompetensi siswa yang akan dicapai setelah proses pembelajaran. Dan juga tujuan pembelajaran dapat mengacu kepada aktivitas guru atau siswa serta hasil dari proses pembelajaran. Pada pendidikan jasmani, tujuan pembelajaran tidak hanya mengembangkan aspek psikomotor atau fisik, tetapi juga aspek kognitif dan afektif. Tujuan pembelajaran itu juga harus mengandung unsur-unsur yang disebut dengan ABCD, yang dimana A itu adalah audiens atau siapa, yang B itu adalah behavior atau perilaku, yang ketiga itu C adalah condition, bagaimana kondisinya, dan yang terakhir itu degree, yaitu kriteria. Kedua, saya akan menjelaskan bahan materi pembelajaran, yaitu isi dari kurikulum yang berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik subtopik dari rinciannya. Materi pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai dan mengandung unsur interaktivitas, individualitas, dan interaksi kemampuan individu dalam menyesuaikan materi pelajaran. Bahan materi pembelajaran juga berupa berbagai bentuk, seperti buku bacaan, buku kerja, surat kabar, bahan dikitan, makanan, foto, perbincangan langsung dengan mendatangkan penutur asli, instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru, tugas tertulis, dan kartu atau bahan peserta antar peserta. Ketiga itu kegiatan belajar pembelajaran. Ini merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada lingkungan belajar yang bertujuan untuk mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran tidak sekedar menyampaikan kesan, tetapi juga menjadi bagian aktivitas profesional yang menuntut guru. Kegiatan belajar memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dapat merujuk pada aktivitas guru atau siswa serta hasil dari proses pembelajaran. Keempat itu metode pembelajaran, adalah cara yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam proses belajar. Metode pembelajaran dapat berupa berbagai macam metodologi seperti
metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, dan lain-lain. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga guru perlu memahami dan memilih yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran, situasi kelas, dan kemampuan peserta didik. 5 itu ada media pembelajaran, di mana segala bentuk alat atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa berbagai bentuk, seperti media visual, media audiovisual, media gambar, media interaktif, media sosial, dan media cerita naratif. Media pembelajaran ini juga memiliki peran penting dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam belajar. Yang keenam, sumber belajar. Ini juga memiliki fungsi untuk mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya, dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Sumber belajar juga dapat berupa bahan cetak, lingkungan hasil belajar, dan media pembelajaran. Pemilihan sumber belajar harus memperhatikan kriteria seperti ekonomis, praktis, mudah, fleksibel, dan sesuai dengan tujuan belajar. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana proses belajar mengajar telah berjalan. Evaluasi pembelajaran memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan kemajuan dan pencapaian belajar siswa. Selanjutnya akan menjelaskan hubungan setiap komponen dalam strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada tujuan dan bahan materi pembelajaran. Ini adalah aspek yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena tujuan pembelajaran adalah sekumpulan keinginan yang diterima individu maupun kelompok yang mengajar, atau tujuan yang diinginkan oleh individu atau kelompok yang belajar. Sedangkan bahan materi adalah segala bentuk informasi, alat yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam ruangan. Jikalau tidak ada di antara mereka salah satu di antara mereka, itu ada hubungan antara tujuan dan kegiatan belajar. Ini juga termasuk aspek yang penting dalam proses pembelajaran, yang dimana tujuan pembelajaran harus besar, spesifik, dan operasional. Sedangkan kegiatan belajar mengajar harus diajarkan pada tujuan pembelajaran, karena kegiatan belajar mengajar harus dikembangkan dengan kebutuhan analisis peserta didik dan harus dikembangkan dengan perhatian terhadap kesesuaian tujuan dan materi pembelajaran. Sudah dua tujuan yang sudah saya jelaskan, dan dimana itu jikalau di antara tujuan bahan ajar dan kegiatan belajar itu, jikalau satu mereka tidak ada, maka pembelajaran tidak akan terlaksanakan dengan baik atau tercapai dengan baik. Contohnya salah satu, jikalau tidak ada bahan ajar, maka guru tidak tahu akan menggunakan apa dalam proses pembelajarannya. Hubungan kegiatan belajar dan media pembelajaran ini saling mendukung dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, sedangkan strategi
Sedangkan kegiatan belajar itu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara materi pembelajaran dengan metode pembelajaran ini saling terkait erat dalam proses belajar. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan materi kepada siswa, sedangkan bahan materi pembelajaran adalah sumber informasi yang digunakan di saat mengajar. Tujuan dan metode pembelajaran ini juga terbilang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena tujuan pembelajaran itu harus spesifik dan operasional, sedangkan metode pembelajaran harus didasarkan pada tujuan pembelajaran dan juga metode pembelajaran harus dikembangkan dengan analisis kebutuhan peserta didik dan harus dikembangkan dengan perhatian terhadap tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Dengan kegiatan belajar dan strategi pembelajaran ini juga saling mendukung proses pembelajaran. Sumber pembelajaran itu sumber informasi atau materi yang digunakan oleh siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan, sedangkan kegiatan belajar itu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Hubungan media pembelajaran dan evaluasi. Media pembelajaran dan evaluasi itu memiliki hubungan yang saling mendukung dalam proses belajar. Media pembelajaran adalah alat atau cara untuk digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa, sedangkan evaluasi adalah proses penilaian yang digunakan untuk menilai pemahaman dan kemampuan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang selanjutnya, hubungan sumber pembelajaran dan evaluasi. Sumber pembelajaran dan evaluasi ini sangatlah penting dalam proses pembelajaran dan juga saling berkaitan dan saling melengkapi. Evaluasi membantu memilih sumber pembelajaran yang tepat, meningkatkan kualitas sumber pembelajaran, dan memaksimalkan manfaat sumber pembelajaran. Hubungan bahan materi pembelajaran dan sumber pembelajaran. Bahan materi pembelajaran dan sumber pembelajaran ini sangat berhubungan dan saling mendukung dalam proses pembelajaran. Dimana sumber pembelajaran ini adalah sumber informasi atau materi yang digunakan oleh siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Sedangkan bahan materi pembelajaran di sisi lain adalah kumpulan sumber pembelajaran yang dirancang oleh guru untuk mendukung belajar seorang siswa. Bagaimana jika salah satu komponen tidak ada seperti sumber belajar, apa yang akan terjadi? Terutama sini ya, kita harus tahu dulu apa fungsi sumber belajar tersebut. Fungsi sumber belajar itu adalah untuk mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi dan juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara baik. Dari sini kan sudah tahu kita apa itu fungsi sumber belajar. Jika tidak ada sumber belajar, guru tidak akan dapat menyajikan informasi dengan baik, dan juga guru tidak dapat menggunakan waktu secara lebih baik. Karena itu
karena jika adanya sumber belajar, itu sangat membantu guru untuk menggunakan waktunya secara baik.